Baiklah, selamat bertemu kembali. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai selayang pandang mengenai sebuah PLC yang akan kita gunakan. PLC yang akan kita gunakan itu keluaran dari Omron, di mana lebih spesifik lagi kita akan menggunakan PLC dengan series CP1L ya. Nah, CP1L ini sebetulnya masih banyak lagi turunannya. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada CP1LEM, CP1LEL, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang akan kita gunakan itu CP1LM, ini. CP1LM kalau nggak salah. Karena yang kita gunakan adalah di mana PLC-nya itu sudah terintegrasi dengan USB port. Jadi nanti untuk mendownload program atau mengupload program itu menggunakan kabel USB. CP1LL. Nah, ini beberapa fitur yang dimiliki oleh PLC CP1L. Ada high speed counter, single sig interrupt, serial communication, USB, bisa diprogram juga dengan structured text, can be used LCD, bisa digunakan juga dengan tambahan extension LCD. Yuk ke bawah. Nah, di sini ketika teman-teman memiliki sebuah PLC, nanti pada PLC tersebut akan terdapat nameplate. Nah, pada nameplate-nya ini merupakan penjelasan dari nameplate yang tertera pada PLC-nya. Nanti kita akan menggunakan CP1L, di sini akan ada tambahan huruf, di mana tambahan hurufnya keterangannya itu ada di bawah sini. Ini CP1L berapa itu? Oh, ini seperti yang teman-teman lihat, ini ada CP1L L20, CP1L L20 DRA. Ini PLC yang ada, lihat itu nomor seriesnya sudah saya tuliskan pada layar. Nah, dengan nomor 1 ini CP1L L20D. Dia tidak menggunakan Ethernet, tidak bisa menggunakan Ethernet. Lalu 20, bentar. Kok CP1L L20? L20 DRA. Ini nggak bener ini. CP1L20DRA. Ini berarti memiliki 20 IO yang ini. Lalu R menandakan outputnya ini menggunakan relay, dan A menandakan bahwasannya power supply-nya bisa langsung dari AC. Jadi tidak perlu lagi power supply atau adapter DC 24 volt. Nah, selain ada tipe yang menggunakan relay, ada juga tipe yang menggunakan transistor untuk CP1L. Tapi untuk transistor ini ada dua buah tipe. Itu ada yang tipe transistor outputnya sinking, dan ada yang tipenya sourcing. Nah, nanti ini disesuaikan dengan pada saat kita melakukan wiring untuk menyambungkan output terhadap beban. Apakah nanti sambungannya berarti harus sinking atau sourcing. Nah, beda halnya dengan output terminal outputnya jika menggunakan yang relay. Jika menggunakan yang relay, maka ini bisa menggunakan kedua konfigurasi, baik itu mau sinking ataupun sourcing. Kita lihat lagi ke bawah.
CP1L M20, kurang lebih yang ini berarti. Jadi memorinya itu bisa sampai dengan 5.000 room, terdapat high speed counter sampai dengan 100 kHz, bisa mampu mengeluarkan pulsa. Oh, yang ini enggak nih. Pulse out. Biasanya untuk pulse out ini harus menggunakan transistor, karena jika menggunakan delay, dia itu tidak bisa digunakan untuk high speed. Oke. Jadi lihat saja di sininya, ininya menggunakan yang relay output ya. Dan untuk ternyata kalau yang tipenya AC power supply, kita gunakan yang atas, dia itu hanya ada, kalau misalkan tipe yang lain itu ada yang transistor output tapi sinking, tidak ada yang sourcing. Untuk yang sourcing itu jika kita menggunakan DC power supply eksternal. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa optional board untuk Omron yang tadi. Itu bisa menggunakan RS232C, RS422 atau 485. Nah, ini ada yang agak beda ya. Di atas ini ada yang non-isolated, dan ini isolated. Perbedaannya, jika menggunakan yang option board biasa, maka antara ground PLC1 dan ground PLC2 ini harus disambungkan. Begitu pula dengan input A, B, ini juga harus langsung, kalau ini memang langsung tersambung ya, tapi ground-nya ini terisolasi, sehingga antara host dengan device itu ground-nya tidak saling tersambung. Nah, biasanya yang isolate ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan option board yang biasa. Ada juga yang Ethernet board, analog input, analog output, ada analog I/O, LCD, ya, jadi bisa menggunakan LCD ini, dan juga bisa menambahkan memori. Nah, kalau kita lihat untuk analog input, dia itu bisa 0 sampai dengan 10 volt, resolusinya 1/4000. Dia itu, kalau kita rubah ke bit ya, ini sebetulnya, dia itu menggunakan yang tipe 8 bit sebetulnya. 12 bit ini berarti. Dan untuk yang arus, dia itu berarti 0, 2000 itu 10 bit, 1000, 11 bit kalau nggak salah. 2/11. Berapa ya? 2/11. Ya, berarti untuk yang arus D ini 11 bit, dan untuk yang tegangan dia resolusinya mencapai 12 bit. Jadi maksudnya, kalau seperti ini, berarti ketika membaca tegangan 0, ya 0. Tapi ketika membaca tegangan 10 volt, maka yang akan terbaca oleh PLC itu adalah 4000. Sama halnya dengan yang 0 sampai dengan 20 mA. Jadi ketika arusnya itu terbacanya 20 mA, arus yang melewati current loop, maka yang akan terbaca pada PLC itu dengan satuan 2000. Dan untuk analog output, ternyata untuk CP1L ini hanya bisa mengeluarkan tegangan saja, yaitu tegangan 0 sampai dengan 10 volt dengan resolusi tiap ininya adalah maksimal 4000, di mana 1 bitnya 12 bit berarti ya. Nah, seperti yang sudah disinggung di awal ya, karena ini hanya ada 2 input analog, di mana satu inputnya ini tegangan, satunya lagi adalah arus. Jika in case kita ada keperluan, ternyata kita memerlukan 2 buah input analog,
tetapi tegangan semua gitu ya, maka untuk tegangan semua, arus semua misalkan kalau ini, atau kita butuhnya arus, ya kita membacanya arus, tapi di sini arus bisa kan, satu bisa, tetapi satunya lagi karena ini tegangan, maka kita harus merubah bagaimana caranya supaya arus yang tadi masuk, yang melewati current loop kedua itu bisa dibaca oleh port analog input tegangan. Analog I/O sama saja dengan yang di atas. LCD board biasanya digunakan untuk menampilkan data tertentu saja. Oke, ke bawah lagi. Oke. Nah, kalau yang di atas ini, dia itu copotnya dari atas yang di bagian ini. Option for CPU unit, ya bisa dicabut, ada yang di atas ini dicabut, lalu diganti, dan ada juga yang expansion kit-nya. Kalau expansion kit berarti dia menyambungnya, menambahkan ke sebelah mana ini? Sebelah, di sini tuh sebelah kanan, berarti daerah sini nih. Jadi ditambahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk expansion kit bisa ditambahkan dengan output digital atau discrete, input-output, analog input. Untuk kentangnya ternyata bisa lebih besar dengan 4 channel, resolusinya ini mencapai 6000, lebih besar ini resolusinya. Ada juga yang mencapai 12000, rentannya juga lebih besar, 0 sampai 5, 1 ke 5, 0 ke 10, plus minus 10, jadi minus 10 volt sampai dengan 10 volt, 0 sampai dengan 20 mA, atau 4 sampai dengan 20 mA. Dan untuk outputnya juga sama, kalau kita menggunakan yang expansion unit. Nah, selain itu, ini analog I/O sama saja. Nah, untuk model-model terbaru, kalau model zaman dulu harus menggunakan expansion ya. Model-model terbaru terkadang yang temperatur sensor unit ataupun yang analog baik itu input ataupun output itu biasanya sudah built-in dengan PLC-nya. Ini contoh ya. Kalau tadi kan saya memberikan contoh sebuah ketika kita akan menginterfasikan sebuah sensor di mana sensor tersebut ternyata bukan single end output, maka kita harus membuat sebuah rangkaian interfacing menggunakan differential amplifier ataupun instrumen amplifier. Contohnya adalah thermocouple, karena thermocouple itu merupakan beda tegangan pada wire A diambil wire B misalnya. Nah, untuk PLC CP1L ini bisa juga menggunakan temperature sensor unit. Nantinya dari temperature sensor unit ini keluarannya bisa langsung terbaca. Nah, ini untuk yang tipe CP1W, ini bisa untuk thermocouple tipe J ataupun tipe K. Ini ada 2 channel. Nah, ini juga bisa menggunakan platinum resistant PT100. Selain thermocouple, PT, jadi tidak perlu lagi namanya Whetstone bridge ya. Kalau thermocouple kan butuhnya, kalau thermocouple ini butuh differential amplifier. Nah, untuk yang platinum resistant thermometer ini biasanya sebelum masuk ke differential amplifier harus terlebih dahulu masuk ke Wheatstone bridge. Jadi ini semua sudah dihandle oleh temperature sensor unit. Compo bus, nah ini sepertinya digunakan untuk komunikasi. Oke, ntar gimana tadi? Ini karakteristik dari PLC-nya. Kita menggunakan yang CP1L A belakangnya. CP1L A ini mampu diberikan suplai tegangan suplainya ini dari 85 sampai dengan 264 VAC, konsumsi dayanya 50 volt ampere maksimal. Oh, ternyata ini bawah. Kalau kita yang tipe 1L 30 volt ampere,
Intras current yang mampu di-handle-nya itu pada tegangan 120 itu ada 20 ampere dengan kondisi 8 milisecond maksimal. Intras current itu ketika kita mendrive sebuah motor misalnya, tapi ini nggak bagus juga kalau langsung mendrive sebuah motor. Ini misalkan apa ya, harusnya ya, kan normal gini ya. Ini pada saat keadaan motornya setelah jadi start, tapi pada awal sebetulnya motor itu mengalami intras current sehingga nilai amplitude ini sangatlah besar. Tapi lama-kelamaan dia akan menurun. Hal ini disebabkan karena nilai resistansi pada armatur itu sudah dengan adanya putaran di awal, putaran pada rotor itu memperbesar nilai armaturnya, jadi tidak sama dengan 0. Karena awalnya ini 0, maka nilai resistansinya ini sangat kecil, mendekati 0, mendekati 0, maka timbullah intras current. Jadi diusahakan kalau bisa sih nggak sampai ada intras current. Jadi tidak langsung mendrive motor. Nah, diusahakan katanya cukup maksimal ini 8 milisecond saja. Sama ini juga, tapi kalau tegangannya ini 200 sampai dengan 240 VAC. Ini bisa sampai 40 ampere maksimal dan 8 milisecond maksimalnya. Untuk suhu yang bisa jadi PLC ini bisa beroperasi pada suhu dengan rentan 0 sampai dengan 55 derajat Celcius dan dengan kelembaban 10% sampai dengan 90%. Dengan catatan tidak ada gas yang bersifat korosi. Tapi kalau mau disimpan, ini bisa di rentan minus 20 derajat sampai dengan 75 derajat dengan catatan baterai yang bukan tertanam ya, yang secara default sudah ada pada PLC ini tidak dimasukkan. Oke. Nah, bukan yang ini CP1L EM. Nah, ini yang ini. CP1L L20. Yang terkadang kita berpikiran bahwasanya sebuah PLC itu bisa mengerjakan jangan izin dulu, nanti kita bahas lagi. Nah, pemrograman sebuah PLC ya, itu biasanya dilakukan menggunakan yang namanya ladder diagram. Kenapa kita menggunakan ladder diagram? Karena sebelum ada PLC, sebetulnya untuk melakukan kontrol terhadap suatu aktuator ataupun berdasarkan sebuah input itu, baik itu inputnya dari sensor ataupun manual, itu dilakukan dengan membuat sebuah single line diagram, di mana pada single line diagram tersebut menggunakan relay. Jadi terdapat sekumpulan relay. Saya ambil contoh, misalkan kita mau mendrive ini ya, mendrive single acting cylinder dengan ada spring. Kalau saya menekan sebuah push button, maka silinder ini akan bergerak maju, dan ketika push button ini tidak ditekan, maka silindernya akan mundur. Silinder ini digerakkan menggunakan pneumatik. Nah, kita gambar terlebih dahulu bagian pneumatiknya. Nah, ini merupakan contoh gitu ya, bagaimana sebuah aliran udara gitu akan tertahan jika
valve-nya ini ditahan, tapi kalau nanti ketika ini diberi energize gitu ya, maka udara kompresor ini akan masuk ke sini. Udara kompresor itu masuk sini dan diteruskan, lalu mendorong, udara itu mendorong aktuator ini dan ini akan mendorong ke sana. Pada saat dilepas, maka ini akan kembali seperti gambar yang dilihat. Ketika gambarnya seperti ini, maka udara yang tadinya mendorong aktuator ini ke sana akan terbuang sesuai dengan arah sini ya. Sekarang kita buat rangkaian kontrolnya. Ketika saya menekan sebuah push button misalnya, maka aktuator ini akan maju gitu. Single acting cylinder ini akan maju. Dan ketika saya melepas, maka single acting cylinder ini akan kembali mundur. Kita butuh sebuah relay. Button. Ini jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ketika S1 ini ditekan, maka K1 ini atau coil dari relay ini akan terenergize karena lead bawah ini sudah diberi 0 volt dan lead atas ini sudah diberi 24 volt sehingga terjadi beda tegangan pada coil, dan ketika terjadi beda tegangan maka coil akan energize ya. Ketika coil energize, kan ini jadi ini ada udara dari kompresor. Karena di sininya tertahan, tertutup udaranya, maka ini tidak bergerak. Sekarang kalau saya tekan ya. Nah, di sana itu anginnya itu dari bawah itu menuju atas dan menggerakkan single acting cylinder, dan ketika karena itu disebabkan karena K1 ini energize, maka menggerakkan valve, menggerakkan valve, udara ini akan melalui saluran ini dan menekan single acting cylinder. Ketika saya melepas, udara yang tadinya menekan ini akan terbuang ke aliran sini. Di zaman dahulu itu ada relay logic untuk membuat kontrol, dan ada juga yang relay daya yang digunakan untuk mendrive beban-beban tertentu. Nah, misal kalau saya mau mengganti algoritmanya atau logiknya, jadi saya punya 2 buah push button. Ketika saya menekan push button 1, cukup 1 kali, menekan sekali, maka K1 ini akan on. Dan ketika saya menekan S2, maka silinder itu akan kembali ke tempat asalnya. Mungkin teman-teman cukup berpikir ya, padahal Pak pakai ini aja gitu, pakai saklar biasa. Enggak, ini jadi pengen ada 2 buah push button, di mana push button S1 ini untuk mendorong silinder ini untuk maju ke depan, dan S2 untuk menarik silindernya kembali ke belakang. Itu
Oke, kita nyalakan. Oh, sebentar, apa lagi nih? Mohon maaf tadi saya agak lupa sedikit. Oke, jadi kita tambahkan lagi, kita terus menambahkan relay lagi. Mana relay? Relay. Buka 2. Ini 2. Oke, ya. Jadi pada saat saya menekan kali, dia itu akan mengunci ya. Karena ketika saya menekan satu ini, maka aliran arus itu akan menuju ke sini, dan menyalakan K1 dan K2. Ketika K1 menyala, maka valve ini akan terenergize. Pada saat terenergize, maka state-nya akan berubah. Ketika state ini berubah, maka kompresor akan memberikan udara sehingga single acting silinder ini akan terdorong menuju ke depan. Nah, kenapa ini bisa tertahan walaupun S1-nya ini sudah tidak saya tekan lagi? Karena selain K1 yang terenergize, K2 juga itu ikut terenergize. Ketika K2 terenergize, maka kontak yang berhubungan dengan K2 itu akan tertrigger lah ya. Yang awalnya ini NO, ketika K2-nya ini terenergize, maka akan berubah menjadi NC. Jadi ketika ini setelah ini ditekan, K2 terenergize, maka akan berubah jadi yang dari NO menjadi NC. Untuk mematikan, cukup mematikan S2 di sini. Karena ketika S2-nya ini dimatikan, arah arusnya dari sini terputus, maka K2 dan K1 itu akan sama-sama tidak terenergize. Jadi kalau zaman dulu katanya seperti itu. Nah, kalaulah kita mau mengganti logika dari pergerakan K1 ini, ya berarti seperti yang tadi saya tunjukkan. Selain menambah switch, kita juga harus menambah, ya switch sudah pasti, menambah juga sebuah relay. Dan ketika menambah sebuah relay, berarti rangkaiannya itu harus dibongkar kembali. Nah, dengan menggunakan PLC, kenapa PLC menggunakan ladder diagram? Karena PLC ini sebetulnya mirip dengan, karena orang-orang industri pada masa transisi dari relay ke PLC itu masih terbiasa dengan ladder diagram, dan memang sangat lebih mudah dibaca ya kalau kita menggunakan ladder diagram yang sudah terbiasa. Sekarang kita coba buka terlebih dahulu software yang telah teman-teman download. Kalau ini hanya menunjukkan bahwasannya zaman dahulu kalau kita mau membuat sebuah rangkaian logika itu harus, ketika ada perubahan rencana, maka hardware-nya juga harus dirubah. Tapi kalau sekarang dengan menggunakan PLC, kita bisa meminimalisir perubahan dari hardware-nya. Jika perubahannya hanya ada pada level software saja. Nah, CX. Start. Kok hilang? Oke, kita buka CX1. Oke, ke sini. Lalu buka CX Programmer. Kita masuk ke CX Programmer.
Jadi CX Programmer ini merupakan sebuah software yang digunakan untuk melakukan membuat sebuah programming yang nantinya akan diimplementasikan pada PLC. Selain itu, salah satu kelebihan PLC, setelah kode programnya itu di-download-kan, kita juga bisa melihat jalannya kode program tersebut pada PLC-nya. Jadi bisa kita evaluasi. Nah, selain itu, ketika kita mengambil ada PLC yang sudah terisi program, jika kode programnya tidak diprotek, maka kita bisa mengambil ladder diagram dari PLC tersebut dengan mudah. Gitu. Jadi di sininya masih nampak kelihatan. Saya klik new. Nah, kalau yang dibuat microcontroller itu sih sebetulnya mirip lah ya dengan antara PLC dengan microcontroller. Kalau dia mau bikin program ya sama diprogram oleh komputer. Lalu kalau dia mau ngedownload program bisa pakai downloader. Tapi ada satu hal yang belum bisa dilakukan oleh microcontroller jika secara bawaan, yaitu ketika mengambil data program dari microcontroller yang terambilnya itu adalah file.txt, di mana file.txt ini berisi opcode dari microcontrollernya. Nah, pilih CP1L, USB, oke. Nah, nanti teman-teman sebetulnya sama saja ya. Kalau kita mau membuat sebuah logika seperti tadi, misalnya, kita cukup menggambarkan di sini ada NO, new kontak C, new kontak close kontak, new kontak diorkan, dan new close kontak diorkan, dan terakhir ada coil. Itu yang sekarang akan kita pelajari. Nah, kalau yang di atas sini, kita bisa menggantikan dengan new kontak, misalnya, lebih dahulu. Kita beri alamat, nah untuk pengalamatan, untuk input, pengalamatan input, ya, kita bisa lihat di sini. CP1L ini. Untuk input itu mulai dari 00 sampai dengan 011. Dan untuk outputnya 100, 0.00 sampai dengan 100.07 untuk outputnya. Nanti bisa dilihat di mana itu, di bawahnya lagi. Ke ini lewat. Nah, kalau 00 kan 100, ini untuk itu. Ini input ya. Untuk blok input, kalau kita memprogram untuk misalkan ya si saklarnya itu kita sambungkan dengan ini supply 12 data. Data 12. Nah, untuk inputnya, dia itu bisa menerima tegangan dari 85 volt sampai dengan 264 volt. Maka kita bisa saja membuat berikutnya. Jadi kaki COM-nya ini berlaku untuk pin 00 sampai dengan pin 11. Jadi misalkan kita mau memberikan
sebuah saklar, gitu ya, kan ada yang NO misalkan ini ya, NO, sambungkan ke sini, oke, disambungkan dengan COM dan 01, COM 01. Dan COM sebentar. Ini kita sambungkan terlebih dahulu ke sini. Lalu dari sini tarik sini, sambungkan saklar, terbuka di 0, di 01, dan yang saklar tertutupnya kita sambungkan di 00. Jadi ketika S1 ini ditekan, maka output-nya ini akan terenergize, dan ketika S2-nya ditekan, maka output-nya tidak akan terenergize. Oke, kita buat terlebih dahulu rangkaiannya. Perhatikan inputnya 0 titik berapa titik 0,01, ini S1, dan untuk ini 0,00, CTRL right ya. Oke, kita akan 100.00. Kita ganti di sini, kita close-kan. C 100. Oke. Nah, jadi nantinya ketika tombol pada tombol S1 ini ditekan, not S2 ya. Pada saat S1 ini ditekan, maka key 1 ini akan terenergize. Pada saat key 1 ini terenergize, maka key yang di bawah sini dia itu akan berubah keadaannya, yang asalnya NO menjadi NC. Sekarang kita simulasikan. Nah, ketika secara default dia itu belum ditekan, tapi ketika kita mau tekan, set di on. Nah, ketika ini ditekan, maka rang dari sebelah sini ke sebelah sini dia itu akan terenergize. Ketika Q1 terenergize, maka kontak di bawah sini dia juga akan ikut terenergize. Akan berubah kondisinya, yang asalnya NO menjadi NC. Tapi ketika kita lepas, misalnya, dia akan tetap bertahan. Nah, sekarang kita harus menekan tombol yang di sini. Ditekan misalnya. Nah, ketika ini ditekan, dia itu akan berubah itu kondisinya. Nah, kalau tadi maaf saya salah ya, harusnya dua-duanya itu menggunakan NO berarti yang tadi. Jadi ketika ditekan, dia akan berubah. Ketika on, jadi kalau yang terbalik ini wah. Baik, mungkin cukup sekian terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.